Jadi Bapak Ibu, ketika saya kunjungan ke sini nanti insya Allah ketika saya rapat dengan kementerian, apa yang menjadi ilmu yang saya bawa atau aspirasi yang saya bawa, insya Allah nanti saya bawa ke sekalian ketika rapat dengan kementerian. Permasalahan-permasalahan ataupun kendala-kendala yang ada di wilayah yang adanya kekurangan dan sebagainya mudah-mudahan menjadi bagian yang bisa terpenuhi melalui kehadiran anggota DPD Indonesia yang pada saat ini berkunjung. Mohon dorongan untuk turunan dari KUHP dan KUHP supaya kami di lapangan bisa segera dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Kalau lapas narkotika Jelekong itu bisa bikin kaos betul proteksi Bu. Mohon dari Ibu mungkin bisa dorong masalah ini untuk mendapatkan solusi terbaik bagi teman-teman kami PK Bapas. Kami mohon mungkin pada Ibu kiranya untuk tunjangan kinerja bagi petugas pemasyarakatan khususnya dari Kementerian Informasi Pemasaran bisa harapan kami 100%. Baik, di Komite 1 DPD RI ini saya melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi dan inventarisasi materi prioritas, yaitu akan melakukan inventarisasi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan. Sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 diberlakukan, kondisi lapas di Indonesia ini masih jauh dari kata ideal, Bapak Ibu. Setelah efektif berlaku, barulah terjadi perbaikan yang signifikan baik dari jumlah, kualitas, dan tata kelola. Namun demikian bukan berarti semua masalah selesai. Pak, muncul berbagai tantangan baru dalam penyelenggaraan lapas seperti masalah over kapasitas yang memang bukan hal yang biasa ya Kak, yang memang sudah ini masalah over kapasitas itu sudah jadi bukan rahasia umum lagi ya. Jadi persoalan klasik yang sudah ada dari tahun ke tahun. Untuk hal ini kita karena sebagian besar lapas di Indonesia ini tidak mampu menampung banyaknya narapidana yang disebabkan orientasi sistem pemidanaan masih mengarah pada penjarahan dan jangka waktu yang sangat lama, dan aparat penegak hukum atau APH masih lebih mengutamakan penjatuhan hukuman penjara sebagai premium remedium atau upaya utama dan bukan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Jadi terjadinya overkapasitas lapas dapat berdampak pada pengelolaan lapas, di mana dengan kondisi banyaknya narapidana di lapas dan kurangnya sipir atau petugas lapas dapat berpengaruh pada kondisi keamanan, ketertiban, dan keselamatan bagi narapidana dan atau sulitnya petugas lapas untuk mengontrol aktivitas narapidana. Jadi secara lebih detail permasalahan dalam penyelenggaraan lapas dapat dipetakan sebagai berikut: jumlah lapas, kondisi fisik, kualitas pelayanan, program pembinaan narapidana. Maksud dan tujuan dalam kunjungan kerja saya sebagai anggota DPD RI ke daerah pemilihan Krises adalah yang pertama, jadi Bapak Ibu, kunjungan saya ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemasyarakatan di daerah, khusus di Jawa Barat, di Bandung, dan masalah-masalah yang terjadi terkait pembinaan terhadap warga daerah yang menjadi penghuni lapas. Yang kedua, untuk melakukan inventarisasi materi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 di tahun 2022 tentang pemasyarakatan, khususnya terkait kendala atau permasalahan dalam implementasi undang-undang yang dimaksud. Saya berharap diskusi ini pada hari ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan yang ada di Jawa Barat. Mohon izin bahwa kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memiliki 39 unit perangkat masyarakat.
yaitu 27 lapas, 1 LPK, 6 rutan dan 5 rutan dan 6 lapas. Dengan jumlah hunian sekarang ini 26.411 orang. Sementara kapasitas hunian untuk wilayah Jawa Barat adalah 18.111 orang. Artinya bahwa di wilayah Jawa Barat sendiri mengalami kapasitas sekitar 45,8%. Ini tentu menjadi permasalahan yang boleh dibilang permasalahan klasik yang dari dulu belum bisa terselesaikan. Namun berbagai upaya yang sudah kami lakukan di wilayah adalah satu terkait mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan melalui program integrasi. Apakah itu pembebasan bersyarat, cuti bersyarat maupun cuti bebas itu merupakan bagian upaya kita dalam rangka mengurangi kapasitas hunian di wilayah Jawa Barat. Yang kedua, tentu kami melakukan restitusi mutasi narapidana dari lapas dan rutan yang masih memungkinkan bisa menampung, baik itu pemindahan wilayah Jawa Barat sendiri maupun pemindahan wilayah lain di luar Jawa Barat. Dan kami dalam kurun waktu 1 tahun sudah melakukan pemindahan sekitar 4.000 di wilayah Jawa Barat dan sekitar 180 orang yang kami pindahkan keluar di wilayah Jawa Barat, yaitu dalam upaya mengurangi kapasitas hunian di wilayah Jawa Barat. Yang berikutnya tentu melakukan pembangunan dan produksi bangunan lapas rutan yang sedikit banyaknya menambah isi hunian. Dan mohon izin kami laporkan bahwa untuk pembangunan lapas, mungkin sekarang kegiatan renovasi saya perbaikan perbaikan ada di beberapa kegiatan, ada di 5 di strategis di tahun ini, yaitu lapas Bawang, lapas Bekasi, terus rutan Perempuan Bandung dan rutan 1 Depok. Jadi ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya tidak tersentuh langsung untuk pengurangan isi hunian, tapi sedikitnya perbaikan sarana ini akan berdampak terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Yang berikutnya, kami perlu menyampaikan juga terkait dengan rencana penambahan lapas rutan di Jawa Barat, bahwa urgensi pembentukan unit baru ini di lapas Pangandaran, bahwa kami dari 27 kabupaten kota masih ada beberapa kabupaten kota yang belum memiliki unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Yang salah satunya adalah di Kabupaten Pangandaran. Kami sudah melakukan komunikasi dengan Bupati Pangandaran dan kami sudah diberikan lahan seluas 10 hektar yang akan disiapkan sebagai lahan untuk pembangunan lapas nanti ke depan. Nah, ini kami tinggal komunikasi intent untuk ke depan, mudah-mudahan ada support dan dukungan yang mudah-mudahan lewat video dan video bisa disampaikan, mudah-mudahan nanti ada anggaran yang bisa dijadikan sebagai dukungan untuk pembangunan lapas di Pangandaran yang notabene sampai sekarang belum ada unit pelaksana pemasyarakatan. Yang kedua yaitu terkait dengan progres rencana pembangunan, yaitu di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran yang tadi itu. Cuma Bapak mohon izin, jadi lokasinya berbukit, jadi agak sedikit mungkin untuk pembenahan lahan jadi cukup memerlukan biaya, tapi mudah-mudahan nanti ada jalan, ada solusi terbaik sehingga bisa dibangun lapas di Pangandaran ke depan. Jadi kami bersama DPR dan pemerintah membahas undang-undang 22 ini, tentu dengan harapan bagaimana sistem pemasyarakatan lebih baik. Setelah 2 tahun ini kami ingin memotret bagaimana implementasi undang-undang tersebut. Apalagi saat ini pemasyarakatan berdiri sendiri, artinya ada kementerian sendiri. Kalau dulu mungkin di bawah Kementerian Hukum dan HAM, artinya tentang kendalinya mungkin lebih jauh, lebih luas. Satu kementerian bidangnya banyak. Kalau saat ini kan kementerian imigrasi masyarakat hanya sedikit gitu, ruang lingkupnya. Nah, selama 1 tahun ini kan Kementerian Imigrasi kami mengetahui bagaimana proses untuk implementasi undang-undang 22 tersebut. Memang ini dipaparkan oleh Pak Fadil tadi, kami ada beberapa masalah yang memang klasik. Satu jumlah tahanan yang berkapasiti. Yang
Kedua, jumlah personil kurang. Artinya perbandingan antara petugas dengan narapidana jauh dari ideal. Yang ketiga, sarana prasarana lapas itu mungkin masih kurang. Tentu ada harapan baru Bapak Ibu dengan dilakukannya KUHP dan KUHP. Karena di KUHP yang baru itu nanti lebih dikedepankan hukuman kerja sosial. Jadi yang pertama dikedepankan hukuman kerja sosial. Kalau saat ini hukuman penjara itu jadi yang terdepan. Tapi diharapkan dengan KUHP dan KUHP yang baru ini pelaku pidana tidak akan semuanya masuk ke lapas, tapi ada hukuman kerja sosial. Ini salah satu harapan kita bagaimana mengurangi overcapacity dari tahanan. Kemudian juga tadi juga terkait pemberlakuan KUHP. Memang yang pemberlakuan KUHP ini ada perluasan kewenangan di masyarakat. Makanya memang ada proses yang sampai paham tadi ada pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. Memang itu membutuhkan SOP ya Pak Nandu ya. Bagaimana kewenangan pemasyarakatan akan lebih luas. Terima kasih atas informasinya dari Pak Fadil dan Bapak semua. Memang tujuan kami sini ini menjalankan aspirasi Pak Fadil. Mungkin dari Bapak-Bapak dari Kalapas juga kalau BT ini menyampaikan ke kami untuk disampaikan. Ini kesempatan buat Bapak Ibu untuk menyampaikan ke ibuannya. Karena insya Allah pada tanggal 20 Januari Komite 1 DPD akan melaksanakan rapat kerja dengan Pak Menteri. Mohon izin Ibu, saya Sofiana, Kepala Lapas Narkotika Bandung. Jelekong, bukan Bancai, tetangganya Bancai tadi. Di sini saya tidak menyampaikan masalah, tapi di sini justru saya mau menyampaikan atau promosi kalau lapas narkotika Jelekong itu bisa bikin kaos Bu, bikin kaos betul konveksi Bu. Kalau masalah nanti Pak Alwi, Pak yang lain-lain nanti kalau saya mau promosi punya konveksi aja Bu. Siapa tahu Ibu mau pesen, kami siap, mau ratusan, mau ribuan, mesinnya udah bagus semua. Memajukan UMKM bagi preminya warga binaan gitu. Sampaikan sedikit permasalahan terkait dengan Bapas. Jadi terinfo di kami bahwa anggaran perjalanan dinas untuk PK Bapas itu sudah tidak ada di 2026 ini. Namun demikian ada kalau salah itu sewa kendaraan saja. Jadi PK Bapas ini wilayah kerjanya sangat luas. Untuk Bapas Bandung ada contohnya itu sampai ke Mutiara, sampai Sukabumi. Mohon dari Ibu mungkin bisa mendorong masalah ini untuk mendapatkan solusi terbaik bagi teman-teman kami PK Bapas yang untuk di 2026 ini nantinya akan bertambah tugasnya karena ada kaitan dengan KUHP baru yang mungkin ada pekerjaan pengawasan ya di kerja sosial. Mungkin seperti itu dari saya sebentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana peranan kami di kemasyarakatan menjadi lebih luas. Tetapi itu baru hanya KUHP dan KUHP, sedangkan turunannya PP, Permen dan lain-lainnya itu belum. Untuk itu kami mohon dorongan agar kami yang di lapangan itu sudah mendapatkan dasar hukum yang jelas ataupun SOP yang jelas tentang pelaksanaan tugas. Karena berkaca dari Perpres yang sudah ada, pemberlakuan sistem peradilan pidana anak, itu masing-masing APH juga masih memiliki pemahaman yang berbeda.
Satu contoh nyata, masih banyak putusan hakim yang menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum wanita itu ditempatkan di LPKA Bandung. Padahal LPKA Bandung sudah jelas tidak menerima ABH wanita. Tetapi untuk mengubah vonis itu prosesnya panjang. Akhirnya kami atas perintah Pak Kamil kita selesaikan, kita terima di LPKA, dan hari itu juga kita pindahkan bisa di rutan perempuan atau di lapas perempuan. Artinya kita mencoba untuk bersinergi. Tetapi kalau SOP-nya sudah ada, masing-masing APH itu sudah memiliki pemahaman yang sama. Karena walaupun bagaimana itu pasti nanti akan terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing. Mohon dorongan untuk turunan dari KUHP dan KUHP supaya kami di lapangan bisa segera dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Terima kasih Pak. Jadi karena sekarang ada 15 program aksi Kementerian, sehingga ini tidak mencakup anggaran yang ada di UPLP. Jadi sehingga artinya berbalik dengan rencana Pak Menteri yang dimaksud dengan 15 program aksi tersebut, sehingga sekarang ini anggaran non-ops-nya di UPT tidak ada Pak. Gitu. Nah, ini menjadi salah satu kendala programnya 8 prioritas presiden ini tidak didukung seiring berjalannya dengan anggaran yang ada di IPA UPT di seluruh Pak di Jawa Barat. Itu kendala terkait dengan dukungan anggaran. Yang kedua ini terkait dengan karena transisi ini kami menyoroti terkait dengan kondisi di mana di zaman Kementerian Hukum dan HAM dengan indeks nilai RB kami hampir sudah bagus, dan kebetulan di masa transisi itu kami sudah terinfo bahwa tunjangan kinerja kami akan 100%. Ya, namun seri transisi ini di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kami seolah dari awal lagi Bu terkait dengan pembangunan JP-nya, termasuk komitmen bersama terkait dengan reformasi birokrasi yang ada di seluruh unit UPT. Kami yang tadi berharap Pak, karena memang di tahun sebelumnya juga di Kementerian Hukum dan HAM Bu sudah 85% ya, untuk kirim kami. Nah sekarang harapan itu sih gitu. Nah kami mohon mungkin pada Ibu kiranya untuk tunjangan kinerja bagi petugas pemasyarakatan khususnya di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bisa harapan kami 100%. Ini sudah saya catat semua, insya Allah ketika memang ada yang kurang-kurangnya, misalkan Bapak Ibu yang nggak berani bicara, tetapi ada di dalam hati Anda yang mau disampaikan, boleh nanti tertulis dengan Bapak Herman atau dengan staf ahli dari DPD RI. Insya Allah ketika saya tanggal 20 Januari sekarang rapat dengan Kementerian, insya Allah itu saya bawa nanti saya aspirasikan dan saya prioritaskan. Baik, terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, tangan mengepal, semangatnya, tangan kanan, mohon izin, kamera utama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3.